Baik, Mas, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Buzz dan kita akan lanjutkan kembali bagaimana hari ini kita sudah menghadirkan analis tentunya untuk mereview perdagangan hari dan sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Dustin Dana Pramita. Beliau adalah ikuti analis dari Philips Sekuritas Indonesia. Ya, selamat pagi Mas Dustin. Selamat pagi Pak Pras. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan untuk IDX Channel. Langsung saja kita akan mereview dari pergerakan bursa global. Kemudian kita tahu pagi ini Asia sudah mulai ada tekanan kembali dan juga penguatan yang terjadi beberapa waktu lalu. Ini Anda melihat akan memberikan dampak seperti apa untuk pergerakan IHSG yang kemarin juga masih melanjutkan rebound-nya ini, Mas Dustin. Ya, jadi kalau kita melihat ya dari perkembangan dan juga pergerakan indeks utama Wall Street ya yang di perdagangan kemarin memang ditutup kompak menguat akibat dari masih dari ini ya sentimen yang dikeluarkan ya atau pidato yang dikeluarkan oleh Gubernur The Federal Reserve yang menyatakan bahwa perubahan kebijakan moneternya tidak akan berubah signifikan atau segera. Hal itu memberikan satu berita yang mengurangi kekhawatiran dari investor ya yang sebelumnya memang dikhawatirkan adanya jadwal pengurangan kebijakan moneter yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Jadi hal itu memberikan kepastian ya dan juga memberikan satu kelegaan dari sisi para pelaku pasar, dan di samping itu juga dari perkembangan ya dari pembayaran atau mungkin penyelesaian dari kasus gagal bayar dari Evergrande ini memang sedikit diredam ya dari akibat adanya suatu berita yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut bersedia untuk membayar bunga pinjamannya di salah satu surat utang miliknya. Itu memberikan satu sentimen dan juga mengurangi kekhawatiran akan gagal bayar dan juga resiko yang akan ditimbulkan secara lebih luas ya untuk pasar keuangan dunia. Baik, kita tahu tadi sudah disampaikan di segmen sebelumnya bahwa Bank BCA juga berencana untuk melakukan stock split begitu dan sudah disetujui dalam RUPS. Anda melihat ini menjadi sentimen yang perlu dicermati untuk perdagangan hari ini atau tidak bagi para investor? Ya, kalau kita berbicara tentang stock split BBCA ya, memang dengan adanya stock split ini akan memberikan satu pilihan baru ya bagi investor retail dan juga investor-investor kecil di sana, yang dimana kalau kita lihat BBCA ini salah satu emiten yang mencatatkan kinerja yang solid di tahun ini dan memang masih sangat baik ya untuk kinerja pendapatan dan juga kinerja keuangan secara keseluruhan. Namun dengan adanya rasio ini memberikan pilihan investor dan juga membuat harga saham BBCA per lembar sahamnya pun juga akan lebih murah dari sisi harganya ya. Hal itu ya pasti ya akan dimanfaatkan oleh investor dan juga para trader kecil ya untuk memilih saham BBCA ini untuk jadi baik, momen yang tepat untuk membeli saham Bank BCA, apakah juga Anda rekomendasikan di hari ini atau masih belum? Iya, kalau untuk rekomendasi ya kita melihat lebih kepada pergerakan dan juga analisa teknikal. Jadi untuk BBCA saat ini dari pergerakan teknikalnya dan harganya masih cenderung konsolidasi ya dan memang pergerakannya masih sideways, sehingga saya lebih menyarankan untuk masukkan dulu ke dalam watchlist perdagangan dan juga lebih mencari emiten-emiten yang memang memberikan potensial return yang lebih menarik seperti itu. Baik, dengan stock split 1:5 begitu, menurut Anda peluang bagi Bank BCA untuk diburu bagi para investor seperti apa? Apakah ini menjadi salah satu pertanda bahwa akan banyak sekali investor yang sudah pilih-pilih nih dari sekarang untuk mulai memburu saham Bank BCA? Iya, jadi dengan adanya stock split ya dan rasio 1:5, kalau kita mengacu kepada penutupan perdagangan kemarin, kurang lebih ya pasca split ini harga BBCA nantinya akan di kisaran 6.500 atau 6.580 per lembar. Hal itu memang lebih jauh lebih murah dibandingkan harga sebelum split,
Dan kalau kita mengacu kepada historical stock split BBCA, karena memang BBCA beberapa kali melakukan split, setelah itu memang harga masih menarik dan cenderung naik terus ya? kembali menguat ya. Karena iya memang dasarnya kekuatan atau kemampuan dari kinerja keuangan BBCA sampai tahun ini memang kami rasa masih sangat solid dan masih sangat bagus. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai sektor perbankan, begitu kalau kita pilih-pilih, Anda yang paling direkomendasikan apa nih kira-kira Mas Dustin? Sesuai dengan rekomendasi kita ya pagi hari ini, salah satunya ada BTPS secara teknikal, dan juga koreksi yang terjadi memang masih cukup wajar ya, sehingga para trader atau investor bisa memilih saham tersebut. Kemudian juga ada beberapa saham-saham lain seperti katakanlah untuk big caps-nya seperti BBRI yang saat ini mulai rebound dan sudah menyesuaikan harga pasca ride, dan saat ini juga saya rasa investor lebih fokus kepada bagaimana langkah dari BBRI dalam holding ultramikro yang sudah dilakukan. Baik, Bang, BBRI kalau kita lihat juga memang mengalami kenaikan yang signifikan ini, Mas Dustin. Apa yang perlu dicermati juga nih dengan kenaikan yang terjadi dari Bang BRI sendiri? Ya, kenaikan tersebut memang bereaksi ya setelah adanya penurunan harga yang cukup dalam pasca right issue, di mana memang kalau kita ketahui harga pelaksanaan right issue kemarin memang cukup jauh ya dibandingkan harga pasar saat itu, dan sehingga membuat harga teoritis dan juga harga pasca right memang cenderung di bawah dari harga pasar, dan itu memang menjadi sentimen yang kurang positif. Dan saya rasa dengan penurunan yang sudah terjadi cukup dalam di beberapa minggu dan juga beberapa hari kemarin, saat ini saya rasa fokus investor seperti yang sudah saya bilang tadi akan lebih fokus kepada bagaimana BBRI memanfaatkan ya holding dengan beberapa perusahaan negara untuk membentuk ultramikro yang dapat memperluas jangkauan penyaluran kredit dan dapat meningkatkan pertumbuhan pinjaman yang dimiliki BBRI ke depan. Baik, dan selanjutnya kita akan sampaikan grafis ataupun rekomendasi saham-saham yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel ini, Mas Dustin. Kita akan sampaikan ada beberapa saham pilihan, dan pemirsa selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda apa saja. Baik, yang pertama kita lihat ada AGRO juga yang Anda rekomendasikan ini, Mas Dustin ya. Kemudian ada BTPS, Arto, dan juga MAPA. Kalau kita ulas satu persatu begitu, AGRO, peluang entry level yang Anda sarankan seperti apa ini? Dan juga mungkin potensial upside-nya. Oke, jadi kalau agro ya, kita lihat secara teknikal dari jangka panjang, saat ini agro masih dalam rentang bullish yang masih berpotensi untuk berlanjut. Dan kalau kita lihat lebih dalam jangka waktu yang lebih pendek ya, atau mungkin jangka waktu menengah hingga pendek, saat ini memang agro sudah menguji level resisten ya di kisaran 2470 kurang lebih, dan dengan adanya pengulangan ya pencapaian resisten sebanyak 2 kali, kami rasa agro dengan tren yang jangka pendek lebih cenderung kepada bullish dan juga didukung dengan indikator yang memang menunjukkan adanya satu signal bullish yang masih bisa berlanjut, saya rasa agro berpeluang ya untuk kembali retest lagi level resistennya, walaupun kami rasa untuk perdagangan hari ini agro masih berpotensi untuk terkoreksi. Itu bisa digunakan dan juga dimanfaatkan oleh investor ataupun trader untuk buy on weakness di saham agro, yang kami rasa mungkin high level yang layak untuk dicermati ada di kisaran 2360. Oke, jadi kalau bisa saya sampaikan data yang sudah disampaikan tadi, trading buy-nya di 2360, kemudian target price di pertama ada di 2630, apabila breakout ada peluang lebih tinggi lagi sampai dengan 2710 ya, dengan batasan stop loss yang perlu dicermati adalah 2230. Dan kalau kita bicara mengenai trading plan untuk AGRO ini, sebaiknya short term trading atau bisa medium to long? Oke, jadi dengan adanya signal awal ya, di mana agro saat ini sudah bergerak di atas dynamic resistance ya, exponential moving average 24 harinya, kami rasa untuk jangka pendek hingga menengah AGRO masih cukup menarik untuk dicermati dan dijadikan pilihan trading.
untuk Oke. teman-teman investor. Itu dia pilihan investasi kembali kami serahkan untuk pemirsa IDX dan selanjutnya ada BTPS yang juga Anda sarankan. Ini kalau kita lihat dari beberapa indikasi yang sudah Anda sampaikan, short term trendingnya ini lebih ke bullish begitu ya? Seberapa Iya, kuat nih betul. peluangnya? Oke, jadi memang BTPS ya sudah mengalami lonjakan harga yang sangat signifikan ya. Dan kalau kita lihat dari sisi technical analysisnya, baik dan terutama dari stokastiknya ya, memang BTPS memiliki momentum yang saat ini hampir membentuk pola crossover atau membentuk pola golden cross di kisaran uh, skala indeks 50 ya kalau kita bisa lihat skala indeksnya. Kemudian dari historical pergerakan pun BTPS juga sempat mengulangi hal yang sama ya, mirip seperti ini di mana stokastik bergerak golden cross di kisaran skala indeks 50 dari stokastik RSI. Kemudian juga koreksi-koreksi yang terjadi di BTPS memang secara historikal lebih cenderung kepada fase koreksi yang sesaat, dan setelah itu harga memang masih cenderung bergerak menguat. Baik, itu dia untuk BTPS. Jadi kalau kita lihat trading buy di 3360, kemudian target price-nya di 3540 dan bahkan sampai ke 3630. Peluangnya untuk menembus level di target price pertama cukup besar tidak nih? Karena menarik dari level entry yang Anda sarankan di 3360 misalnya sampai dengan 3630 ini tentu bisa menjadi salah satu daya tarik bagi investor. Ya, jadi BTPS dari jangka menengah ya memiliki level resisten memang di 3540, dan dengan adanya kenaikan ini kami rasa BTPS punya potensi ya dan masih berpeluang untuk retest kembali level resistennya. Baik, itu dia untuk BTPS dan AGRO. Masih ada Arto dan MAPA yang direkomendasikan untuk perdagangan hari ini, tapi mohon bersabar. Mas Dustin, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Dustin dan Pramita, beliau adalah equity analyst dari Philips Sekuritas Indonesia. Ya Mas Dustin, kita akan lanjutkan kembali untuk membahas beberapa saham yang sudah Anda rekomendasikan untuk pemirsa IDX Channel. Sudah kita ulas di AGRO, kemudian juga BTPS. Nah, ini Arto juga menjadi salah satu emiten yang Anda rekomendasikan. Apa yang perlu dicermati dari Arto ini, Mas Dustin? Ya, jadi untuk Arto ya, dari pergerakan dan juga dari analisa teknikal, memang di minggu kemarin ya, memang sudah break di atas dynamic resisten dia. Jadi kami rasa ya Arto saat ini momentumnya memang sedang atau bisa dikatakan ya memberikan signal awal ya dari adanya fase bullish yang masih akan berlanjut dalam jangka menengah. Jadi kami rasa Arto dengan kenaikan yang sudah break di atas dynamic resisten EMA 24, kami rasa ini adalah signal yang positif dan bisa diasumsikan bahwa ini adalah signal awal adanya pembalikan arah. Baik, itu dia untuk Arto. Dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mas Dustin, saatnya saya akan juga sampaikan kepada pemirsa IDX Channel terkait dengan opening market hari ini. Dan kita tahu menjelang weekend indeks harga saham gabungan masih bertahan ya di posisi penguatan atau berada di zona hijau dengan kenaikan sekitar 0,13%, berada di level 6.150,53. Adapun Jakarta Islamic Index juga mengalami penguatan sekitar 0,4% di level 543,8. LQ45 juga hari ini positif 0,35% di level 88,2. Ya, itu dia. Kalau kita cermati dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang masih bertahan di zona hijau, Anda melihat ini juga akan berakhir di zona positif hingga sesi terakhir di sepanjang hari Jumat ini, Mas Dustin. Kita akan sedikit mereview nih opening market hari ini. Iya, jadi memang ya dengan adanya kondisi indeks regional Asia yang positif ya di perdagangan pagi hari ini, kami rasa indeks harga saham gabungan memang masih berpotensi untuk mencatatkan kenaikan hingga penutupan perdagangan. 6.200 ada peluang ke sana? Mungkin untuk hari ini saya rasa belum mampu ya, atau belum mungkin ya untuk mencapai ke 6.200, atau mungkin dengan adanya stimulus dan
katalis-katalis yang memang lebih memberikan sentimen yang positif untuk pasar emerging market dan juga pasar aset beresiko, saya rasa ada peluang untuk bergerak mendekati area 6.200. Oke, itu dia peluang dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Nampaknya jadi aksi beli yang dilakukan oleh para investor ini masih menjadi tenaga ya bagi penguatan indeks harga saham gabungan. Baik, kita akan sampaikan beberapa saham yang masuk dalam deretan top gainer dan juga top loser. Pemirsa, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah deretan saham-saham yang pagi hari ini menjelang weekend masih diburu oleh para investor maupun traders yang masuk dalam deretan top gainers. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi ini. Ya, didominasi oleh sektor pertambangan hari ini. Ada Adaro ya, khususnya dari pertambangan batubara, PT Bara dan Harum Energi. Itu dia saham-saham yang hari ini mulai diburu oleh para investor dan masuk dalam deretan top gainers. Dan selanjutnya saham-saham top loser apa saja kembali bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah saham-saham yang sudah mulai dilepas oleh para investor. Kalau kemarin itu top gainersnya ramai didominasi oleh saham-saham yang third liner, kemudian second liner. Sekarang investor sudah mulai percaya diri masuk kembali ke saham-saham big caps-nya. Dan ini adalah saham-saham top loser hari ini. Baik, kita akan lanjutkan kembali Mas Dustin dengan kita sedikit mencermati beberapa saham yang masuk dalam deretan top gainers tadi didominasi oleh saham-saham berbasis pertambangan batubara begitu. Apa yang bisa kita lihat dari sektor ini? Apakah lebih kepada rotasi sektoral saja? Ya, kalau saya melihat ya pergerakan atau penguatan dari sektor pertambangan ini memang disebabkan dari adanya kenaikan harga batubara dunia ya, yang dipicu oleh naiknya permintaan batubara dan juga konsumsi China. Seperti yang kita ketahui, memang China memiliki 2 season atau 2 musim di mana pada saat itu konsumsi dari batubara akan lebih cenderung meningkat. Di sana ada season summer dan juga winter ya, yang summer itu di kisaran Juni sampai Agustus dan juga winter ada di November sampai Januari. Memang 2 season ini atau 2 periode ini berpotensi ya untuk menaikkan konsumsi batubara China. Dan kalau kita lihat ya dari data impor China sendiri untuk bulan Agustus memang tercatat meningkat ya 168,5% ya. Jadi memang dengan adanya permintaan yang terus meningkat ini menaikkan harga dari batubara dunianya dan dampaknya memberikan sentimen yang positif untuk emiten-emiten sektor pertambangan khususnya batubara. Baik, itu dia review untuk pertambangan batubara. Dan kalau tadi sudah disampaikan beberapa saham yang Anda rekomendasikan, saya akan sebutkan kembali AGRO, kemudian BTPS, Arto. Terakhir ada MAPA yang akan saya sampaikan terkait dengan poin-poinnya. Trading buy di 2.510, target price pertama di 2.700, kemudian di target price kedua 2.930 dengan stop loss yang perlu dicermati 2.340. Baik Mas Dustin, perbincangan tadi juga menjadi akhir dari perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih banyak atas waktu yang disediakan untuk IDX dan juga analisisnya ya mengenai perkembangan market hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Mas Dustin. Terima kasih kembali Ya. Pak Pras, selamat siang. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi akan kembali lagi rekan kami David San Opel dan Prisa Sombodatu akan menyampaikan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.